Saudara orang percaya, orang Kristen, firman Tuhan, Alkitab ini harus menjadi kompas kita. Tahu artinya kompas kan? Petunjuk-petunjuk hidup kita. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Bagaimana seharusnya bersikap dari seluruhnya. Ini yang menjadi pedoman kita. Tetapi alangkah malangnya orang Kristen yang merupakan Alkitab ini pedoman, petunjuk hidup. Tetapi enggak selesai dibaca, enggak mengerti pernah apapun firman Tuhan yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Padahal Tuhan berbicara mengarahkan kehidupan kita melalui adalah Alkitab yang ada di tangan kita. Mari Bapak Ibu, di tahun 2023 Tuhan beri kita kesempatan untuk hidup. Saya kira hidup ini kesempatan bukan lagunya, ya. Walau lagu itu begitu terkenal ya. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Tapi kalau Tuhan masih beri kita kehidupan bukan berarti kita kuat menjaga kesehatan kita. Ya, banyak sekali kita mendengar saudara kita dipanggil Tuhan bukan karena mereka di rumah sakit. Itu artinya kita menyadari ini adalah benar-benar menjadi kesempatan. Ya, walaupun mungkin usia kita masih muda. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan kita, kalau Alkitab ini menjadi pedoman kita, petunjuk kita. Mari kita di tahun baru ini evaluasi diri, koreksi diri. Nah, mana petunjuk-petunjuk yang sudah terus akan merubah kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengulang kembali dua hal. Belajar dari keseluruhan kitab suci, ada dua hal yang paling berbicara bagi kita tahun yang lalu. Waktu kita belajar, ini mungkin majelis ya, membahas kitab daripada Esra. Kita belajar Nehemia dan belajar kitab Esra. Kita sangat belajar waktu itu adalah pertama sekali bagaimana cara membangun. Bagaimana membangun bangsa, dimulai dari membangun diri sendiri, keluarga, terbangunlah bangsa. Apa yang harus kita lakukan? Bangsa Israel sadar betul kenapa mereka dibuang dan terpuruk. Bukan karena mereka tidak kaya, tidak pintar. Tetapi waktu bangsa itu tidak memperhatikan firman Tuhan. Waktu mereka iri, pengen kepada bangsa-bangsa lain. Betul ya? Bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir tinggal di tanah Kanaan. Di antara bangsa-bangsa sekitarnya. Mereka mau seperti orang itu. Sampai hari ini inilah yang menjadi sengat orang percaya. Membuat kita terjatuh dan kehilangan identitas kita. Di mana itu? Waktu orang-orang Kristen mau kayak orang kalau orang percaya, gereja yang hidup, oke. Tapi waktu orang-orang percaya pengen untuk kayak dunia itu. Inilah sengat dari awal bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Mereka pengen seperti bangsa lain. Dia minta kepada Nabi Samuel, kami mau kayak bangsa-bangsa di sekitar sini. Loh gimana rupanya? Mereka punya raja. Loh Tuhan kan raja kita. Tuhan kan pemimpin kita. Kenapa kamu minta raja? Menangis bergumul Nabi Samuel. Enggak, kami mau kayak bangsa lain. Tuhan bilang udahlah Samuel, gak usah nangis lagi. Angkat aja raja sama mereka itu. Memang akunya ditolaknya sedikit. Enggak langsung loh. Sedikit mau seperti dunia. Selanjutnya apa?
kawin mengawin dengan mereka, sahabat bersahabat dekat, bergaul erat, bahkan sampai apa? Berhalanya Tuhannya di samping bait suci. Hari Minggu ke gereja, hari lain ikut dewa-dewa mereka. Enggak ada lagi bedanya. Orang itu korupsi, mereka korupsi. Orang itu menindas orang miskin, mereka pun melakukan hal yang sama. Mulai dari rakyat, pemerintah, dan sampai kepada imam-imam mereka. Enggak ada lagi bedanya dengan bangsa lain. Nah ini, itu pelajaran pertama. Apa akibatnya? Tuhan membuang mereka. Tuhan mendidik mereka, menghancurkan mereka, dibuang 70 tahun ke Babilonia. Tetapi satu pembelajaran dari Esra dan Nehemia. Esra bertekad. Nah, Esra pasal 7 ayat 10. Apa ditekadkannya? Membangun bangsa dari keterpurukan itu. Esra bertekad meneliti Taurat Tuhan yang sudah lama tak diperdulikan oleh bangsanya. Gak diperdulikan, gak diajar lagi. Anak-anak gak tahu lagi Alkitab waktu itu. Anak-anak gak tahu lagi Alkitab. Pemuda-pemudi ikut hobinya masing-masing. Tidak lagi memperhatikan firman Tuhan. Tapi setelah 70 tahun itu, orang Israel khususnya imam-imam Esra, imam-imam dan imam Esra waktu itu bertekad. Kita harus bertobat nih. Kita harus berubah. Kalau kita mau dibangun oleh Tuhan, mari kita bertobat. Esra pasal 7 ayat 10. Mari kita membaca bersama 2, 2, 3 ya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak Ibu, kalau belajar seluruh nabi-nabi pasca pembuangan, inilah yang mereka lakukan, membangun bangsa Israel. Puji Tuhan. Setengahnya pun gak ada pulang bangsa Israel dari pembuangan, tetapi bangsa Israel dibangun. Ini dia. Maka kita juga gak pesimis membangun bangsa ini walau dimulai dari diri kita. Gak pesimis kita, tapi optimis. Karena membangun bangsa Israel, mereka hanya sekian ribu pulang. Tetapi negara mereka terbangun. Ini pembelajaran terbesar bagi kita. Karena itu kita akan terus melakukan perjuangan ini. Bukan PDI Perjuangan. Tapi ini perjuangan kita membangun bangsa kita. Ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Mulai dari pembangunan kerohanian ini yang dilakukan Nabi Esra. Mengirim ke berbagai daerah, mengajar kitab suci, menghafal kitab suci. Mulai dari anak-anak berdiri berjam-jam. Harus dengarkan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Tapi kita melihat bangsa itu gak lama membangunnya. Bukan ratusan tahun. Indonesia sudah merdeka 78 tahun. 78 tahun. Boleh enggak kita katakan kepada bangsa ini, kami akan mulai dari contoh teladan yang sungguh-sungguh benar ini membangun bangsa ini. Kayaknya lebih kali lah Bu kita kayak gini membangun bangsa. Kalau enggak kita mulai, nunggu siapa? Kayak walaupun kesannya lebay kali. Siapa kali rupanya klien. Tapi mari kita buktikan sejarah ini bukan sejarah belajar sejarah. Tapi inilah kebenaran. Yang kedua, sebelum kita masuk. Hakim-hakim kita sudah belajar. Kitab hakim-hakim. Semua anak-anak kita pun sudah belajar hakim-hakim. Jangan-jangan anak-anak kita ini suruh hafal siapa hakim-hakim pun sudah hafal semua ya kan? Ada yang hafal nama hakim-hakim semua? Ayo, siapa yang nama hakim-hakim semua? Dikasih 10.000 atau 5.000 ya? Ayo. Cornelius biasanya hafal itu. Di mana dia? Siapa nama hakim-hakim?
Siapa duluan? Ayo cepat. 1. Otniel. 2. Ehud. 3. Samgar. 4. Gideon. 4. 5. 5. Gideon. 6. Tola. 7. Yair. 8. Terbalik nggak apa-apa. Siapa lagi yang ingat? Ebjan. Ebjan, ya betul. Yang perempuan siapa? Yang ke-8 Yefta. Ya. Yang ke-9 Elon. Ya. Yang ke-10 Ebsan. Siapa lagi? 2 lagi, perempuan dan yang rambutnya panjang. Simpson. Iya, 1 lagi perempuan. Deborah. Waduh, kerennya. Mau 5.000 atau 10.000? Hah? 5.000 atau 10.000? Ayo bang. Mamanya itu bukan? Hah? 5.000 atau 10.000? Hah? 10.000. 10.000. Oke. Baiklah. Ayo Cornelius. Ini anak ibu gembala yang membanggakan ini. Ayo bang. Siapa aja bang? Hakim-hakim. 1. Otniel. 2. Oke. Ehud. 3. Deborah. 4. Gideon. 5. Lima Simpson. 6. 6 Ebjan. 7 Elon. 8 Yefta. 9 Samgan. 10 Yain sama Tola. Oke. Pak Angel 10.000 atau 5.000? 10.000. 10.000 juga. Berarti udah besar, udah ngerti. Tapi coba anak yang digendong 5.000, 10.000 atau 5.000 kan? Makasih ya Tuan. Oke, terakhir siapa satu lagi, perempuan atau laki-laki? Perempuan ya ini. Perempuan. Siapa? Oke, Deborah. Siapa Deborah? Pedora. Orang mirip Deborah. Ayo sayang. Yang pertama Otniel, yang kedua Ehud, yang ketiga Yefta, yang keempat Yelon, yang kelima Deborah, yang keenam Simpson, yang ketujuh Tola, yang kedelapan Yair, yang kesembilan yang ke-9 Yefta, yang ke-10 Gideon, yang ke-11 Tola, yang ke-12 Simpson. Oke, satu lagi ya, Samgar. Oke, tepuk tangan. Kelewatan tadi. 10.000 atau 5.000 Kak? 10.000. 10.000. Oh, itu lebih cepat. 10.000 Pak. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih sayang ya. Ya, apa yang bisa kita belajar dari mereka itu? Nah, belajar dari hakim-hakim pembelajaran terbesar. Ketika kerohanian mereka itu kembali runtuh
karena itu Tuhan membuat mereka dibuang, mereka mengalami penderitaan. Tapi begitu mereka bertobat, meninggalkan dewa-dewa yang lain dan kembali memperhatikan firman Tuhan dan hakim yang memimpin mereka, mereka jaya. Nah, ini berkelanjutan terus-terus, pembelajaran diulang-ulang kita melihat belajar. Supaya hari ini kita betul-betul ingat itu. Jangan lagi seperti itu. Waktu jaya sikit diberkati Tuhan, udahlah. Enggak lagi sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Jam doa pun sudah mulai datang tak datang. Menghafal firman Tuhan pun kalau ada disuruh. Kebaktian keluarga pun ya kalau sempat. Nah, ini gejala-gejala yang akan membawa kita kembali nol. Padahal udah menaiki tangga-tangga yang diberikan oleh Tuhan. Kedua-dua ini saja pun menjadi satu kompas. Cara kita hidup menjadi orang percaya dilakukan terus-menerus. Diaplikasikan sehari-hari melalui firman Tuhan. Saya kira janji Tuhan, kebenaran-kebenaran yang dijanjikan Tuhan sama pada waktu itu. Tuhan akan menggenapkannya bagi kita. Nah, apa yang membuat ini luntur? Seperti saya katakan tadi, sejak awal sengatnya adalah mau seperti dunia. Mari kita lihat Roma pasal 12 ayat yang kedua. 1 dan 2 kita membaca bersama dulu. 2, ayo anak-anak ibu juga baca ini yang udah pandai baca di slide. Roma 12 ayat 1 sampai 2. 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yes, next slide. Olah pelepas dirindu jadi seri ras dunia indah. Tapi berelah maka peruku rendu iperbaharui di bata. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba kita perhatikan ini. Seperti yang saya katakan, sengat dan musuh. Musuh sepanjang sejarah kekristenan. Menjadi serupa dengan dunia ini. Ini terus menjadi sengat. Karena Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita kadang-kadang lupa. Kehidupan kita, siapa kita, tidak kita ingat sehingga kita mulai melihat rumput di sebelah itu lebih hijau daripada rumput di sekitar rumah kita. Pasal 12 kitab daripada Roma ini dimulai. Ke bawah slide-nya. Next satu slide lagi mungkin ya. Latar belakangnya, latar belakang. Terus ke bawah dulu. Terus. Kitab Roma pasal yang ke-12. Kalau kita membaca 16 pasal. Pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Ini merupakan ayat-ayat firman Tuhan di mana penjelasan bagaimana kita diselamatkan.
bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan, memilih, dan bagaimana apa yang terjadi, hak-hak yang terjadi bagi orang percaya. Latar belakang pasal yang ke-12 ini, mulai dari pasal 11 sampai pasal 11, pasal 1 sampai 11, kamu orang percaya karena kamu dulu berdosa, kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Kamu ini Roma pasal 5, kamu dibenarkan karena iman. Seperti itu ya. Kemudian dijelaskan bagaimana perbedaan orang Yahudi dan non-Yahudi, kamu sudah dipilih. Kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dibenarkan, tidak ada lagi penghukuman dan sebagainya. Masuk pasal 12 apa? Karena itu. Nah, itu dia. Karena itu, karena kamu sudah dipilih, karena kamu sudah diselamatkan, karena kamu sudah ditebus. Maka ayat yang kedua tadi dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini semua punya dunia masing-masing. Bersyukur Anda kalau lingkungan Anda di mana banyak orang percaya, Anda bekerja dan sekolah. Kalau sekolah di dunia di mana kita sendiri 2 orang cuman orang percaya di situ, saudara akan tahu rasanya ini seperti apa. Kalau sekolahnya di sekolah Kristen, apalagi di sekolah Likit, ini tidak menjadi perjuangan yang luar biasa. Tetapi nyaman kamu di tempat kamu kerja, gak ada tantangan, berarti pasti bisa kita pastikan engkau pasti sama dengan mereka. Gak mungkin tidak terjadi fight, gak mungkin gak jadi tekanan kalau kita siap berbeda. Di mana kita bekerja sudah pasti kalau aman saja, tidak ada tekanan. Senang kali kita bekerja di situ. Senang bekerja kalau karena panggilan memang betul ya. Tetapi nggak punya tekanan, nggak ada rintangan, sama saja. Hati-hati. Tapi kalau engkau punya perjuangan, air mata, sulitnya tiap hari Tuhan. Besok aku kerja lagi, senangnya aku kerja ini, tapi tantanganku inilah Tuhan. Berarti engkau punya perjuangan untuk berbeda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini pesan pertama diberikan oleh firman Tuhan kepada jemaat Roma setelah diselamatkan. Jangan menjadi sama. Tidak boleh sama dengan mereka. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini perintah pertama. Janganlah kamu menjadi serupa. Janganlah, perintah yang sangat serius saya kira. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, ada 2 saya kira perintah di sini ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi satu lagi apa? Berubah. Coba perhatikan coba. Jangan berarti nggak boleh berubah, betul ya? Coba pikir dulu, nggak boleh nggak melamun-melamun kok dengan firman Tuhan. Perhatikan. Coba dulu, macam mana maksudnya ini coba? 1, nggak boleh berubah. Jangan. Tapi satu lagi, berubahlah. Coba. Mana ini? Ya kan? Ayo perhatikan firman Tuhannya. Perintah yang pertama, jangan menjadi serupa. Berarti gak boleh berubah. Gak boleh berubah. Tapi ayat B-nya, apa? Berubahlah. Perintah pertama, jangan menjadi serupa. Tapi kalau orang itu gini-gini, kita nggak boleh, kan gitu, nggak boleh berubah, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Tapi perintah kedua harus berubah. Gimana memahami ini? Satu perintah tak boleh berubah seperti mereka itu. Jangan ikuti perubahan-perubahan itu.
perubahan dunia ini. Gak boleh ikut, gak boleh sama dengan dunia ini. Betul gak ini? Coba dulu. Kalau kita kerja gak ikut, ya mungkin kalau di tempat instansi di mana saudara bekerja, sukarnya kita melihat gak di situ banyak yang tidak berkenan di hati Tuhan ya. Sukarnya kita membedakanlah. Tapi saudara aman di situ. Kalau berbeda kan marah dia. Kalau berbeda kan apa aja kita ya kan? Pasti. Tapi kalaupun saudara mengalami tekanan karena ingat firman Tuhan ini, saya kira saudara gak akan menangis. Artinya kita berjuang. Tapi kalau ikut sama saja, sama. Begini-begini ya, iya. Begini-begini kita, iya. Mau berkenan di hati Tuhan, mau baik, mau sesuai dengan kehendak Allah, gak pernah kita pikirkan. Inilah, mulailah ini pintu kehancuran. Jangan kira kalau sekarang masih aman-aman, saudara aman selanjutnya. Kita sudah orang percaya hidup di relnya supaya bahagia. Kalau dia begitu bahagia, itu memang dunianya. Kalau saudara masih bahagia, masih ikut dunia ini, jangan kira besok punya saudara kebahagiaan itu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Itu sebabnya maka firman Tuhan hari ini di tahun 2023 diperdengarkan bagi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Coba mari kita hidup. Bayangkan kita next. Ini budi, pembaharuan budi tadi ya. Budi adalah bagian dari diri kita yang mengendalikan seluruh tindakan kita. Betul ya? Kan gak mungkin ada tindakan perubahan kalau gak ada pembaharuan budi. Pembaharuan budi di sini, budi adalah bagian dari diri kita yang menggerakkan semua tindakan kita. Sehingga perubahan budi merupakan pembaharuan manusia seutuhnya. Jadi pembaharuan budi merupakan pembaharuan manusia kita seutuhnya. Jadi bukan gini, sekarang kita jam doa, jam doa. Tanpa pembaharuan budi ini gak bertahan. Pembaharuan budi namanya, ini mulai dari dalam budi, dari rohnya, dari dalam dirinya akan membuat perubahan. Jadi kita udah tahu ya, berdoa bersekutu apalagi berdoa bersama. Tuhan bekerja kalau kita berdoa. Kalau kita bekerja tanpa berdoa, kita cuma bekerja. Berapalah kekuatannya? Oke, mindset ini, iman ini akan menggerakkan budi, menggerakkan tindakan kita, maka kita ikut berdoa bersama. Nah ini pembaharuan budi, maka itu pembaharuan seutuhnya. Bukan karena ikut-ikut. Kalau ikut, GKM Sepakata mendengar broadcast, harus ikut 3 kali lah. Nggak ada, ini lahir dari pembaharuan budi. Pembaharuan budi dulu, firman Tuhan inilah yang harus ada di samping kiri dan kanan selalu membuat Raja Salomo itu terpelihara menjadi raja yang agung di kerajaan. Oke, mari kita ini pesan terakhir dari bapaknya Raja Daud. Maka mari kita menjadikan firman Tuhan ini selalu di samping kiri, minimal 3 kali itu. Kalau baru dengar, apalagi dengar broadcastnya khusus kan. Gini. Enggaknya langsung kalau diajak berdosa, ayo gitu. Betul kan? Pengalaman lah dulu. Daripada 1 harian gak ada dengar firman Tuhan, ada godaan teman. Mana peluang lebih tinggi untuk terikut? Sudah pasti berbeda. Nah, itulah sebabnya. Pembaharuan budi menggerakkan pembaruan etika segala tingkah laku kita. Inilah yang disuruh. Bukan baik-baik karena nengok-nengok teman. Nengok-nengok, ada pengumuman begini. Boleh juga karena pengumuman. Tapi karena sudah kita, memang aku adalah bagian dari gereja. Aku memang hidup untuk Tuhan. Segala kegiatan pelayanan sebisanya tetap ikuti. Ini ada pengumuman. Nah, melakukan dengan pembaharuan budi di dalam diri kita.
Ini perhatian. Ini perintah Tuhan. Adakah pembaharuan budi terjadi tahun demi tahun? Tadi kan ada kesaksian sebenarnya, ya kan? Apa yang sudah saudara-saudara komitmen? Kalau nggak pernah dikomitmenkan, evaluasi gimana kita mau berubah coba? Kan pasti Tuhan ini aku tahun 2021. 2022 ini sudah selesai 2022. Puji Tuhan aku masuk 2023. Inilah Tuhan kelakuan-kelakuan imanku. Perbuatan pelayananku. Tuhan, aku ingin memperbaharui 22, 23 ini. Kan begitu baru bisa kan? Bisa rupanya muncul gitu, tak pernah dievaluasi, tak pernah ditekadkan. Ya nggak mungkin lah. Tapi tadi tidak ada yang ke depan ya. Pak Jipa, satu. Yang lain, saudara apa nggak punya? Ini firman Tuhan mau kita kemanakan? Saya berkhotbah kepada diri saya. Kalau kau hidup ini tujuanmu apa? Kalau mau kaya, banyak kali orang kaya di sana. Kalau kau berjuang hanya kayak dia, banyak kali manusia. Sukar mencari orang yang mengasihi Tuhan. Mau nggak menjadi pencipta sejarah itu? Rela mengorbankan diri, memberi diri korban hidup, bukan korban mati. Tuhan suruh kita bukan korban mati, korban hidup. Mempersembahkan tubuh menjadi korban yang hidup, ibadah sejati. Kok kayak orang itu ajanya menikah gimana kin orang dunia itu? Ya udah berjuang setahun, dah tahun kedua ketiga maunya ada rumah, ya ada, ya maunya juga tahun keempat, tahun kelima ada mobil, ada, udah enak ya, ada gitu. Ya ampun, ngapain lah kalau kayak gitu ajanya, ya kan? Ngapain lah kita bertobat kalau kayak gitu? Udahlah kayak orang dunia itu aja. Kalau gitunya perjuangan. Itu perjuangan orang dunia sana. Orang percaya jadi gak boleh gitu, Bu. Lebih dari itu maksudnya. Perjuangan kita hidup di rel Tuhan. Yang itu tadi menyusul. Bukan itu duluan. Itu menyusulnya itu. Tapi kalau gara-gara itu gak bisa melayani, gak bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, gara-gara itu hidup tak berbeda dengan orang-orang sekitar kita pun jadi sandungan. Ini hidup untuk apa gitu? Itu apalah Tuhan menyelamatkan kita, mati di kayu salib, coba dulu. Kalau hanya kayak orang itunya, baru kita pede pulang kampung. Kalau enggak gitu enggak pede pulang kampung. Coba dulu. Pulanglah kalau kita dengan sukacita bayar, bawa berita Injil, lupa orang itu kita enggak punya mobil, betul enggak? Karena duluannya kita, latihna kak kenang geluhai. Duluannya kita, duluannya kita. Iya pula ya, kok senang kali orang ini. Udah ada mobil, ada rumah, kok gini gitu. Jangan pula kita duluan pulang kampung. Amang. Gereja hidup di hidup kok. Tapi mukamu songon hidup. Kata pula bertua kita. Jangan pula gitu. Sukacita yang memang dari dalam ini membuat orang iri kepada kita. Betullah firman Tuhan itu. Yang iri kalinya aku nengok keluargamu dah bah. Kayak kesaksian Bapak Adriel minggu yang lalu. Kita harapkan akan muncul kesaksian seluruh keluarga kita kayak gitu. Mungkin bukan keluarga Bapak Adriel mungkin paling kaya ya kan. Jangan-jangan paling miskin enggak? Ya paling miskin. Tapi kok iri, bapaknya bilang, ya udah bah. Gini-gini. Barangkan dari kecil gak pernah dipuji. Tapi walaupun tak kaya udah. Walaupun dia gak pernah ngirim uang sama aku. Aku ngirim uang. Tapi bangga kali aku sama dia. Ini kan berharga ini. Melihat keakraban suami dan istri dan anak-anak yang begitu diatur takut kepada Tuhan. Iri kali aku nengok kamu. Itu abangmu itu memang ada semuanya. Lalap ngepiring terbang misalnya.
Gimana ngejar-ngejar itu tadi? Tuhan menyuruh kita, perbaharuilah budimu. Ada pembaharuan budi. Secara terus-menerus ada pembaharuan budi kita. Inilah orang Kristen. Saya terus terang ya, terus terang. Saya bisa katakan di hadapan Tuhan, hati saya masih terus menggebu. Saya masih terus bilang, Tuhan kasih tahu aku apa yang harus aku berubah. Inilah yang kulakukan. Gak pernah aku bilang gini, kalau ini gak mau Tuhan, ini gak mau. Mungkin pernah gak mau sekali, tapi nego, oke Tuhan. Kalau mungkin itu perintah terlalu berat, kadang-kadang walau dengan berat tapi melakukan. Sehingga itu menjadi suatu kebiasaan. Gak pernah saya bilang enggak mau. Terus teranglah, kalaupun pernah ada gagal, itu bukan karena disengaja. Masih terus hati saya apa yang ingin berubah. Apa yang ingin berubah dari 2022. Termasuk untuk kita semua. Saya terbuka sekali di hadapan Tuhan. Tuhan bilang jalan kami jalan Tuhan. Apa mau Tuhan di GKM Mission? Apa yang Tuhan mau melalui sekolah ini? Apa yang Tuhan mau di gereja ini? Kami terbuka, beritahulah Tuhan. Jangan biarkan kami salah. Jangan biarkan kami berhenti. Terus kalaupun itu menambahkan kekuatan tenaga, kerja keras, saya katakan tenaga ini pun daripada Tuhan. Mari kita terus memperbaharui budi kita. Apa yang diperbaharui? Coba dulu 2 tahun ini. Cek dulu. Tahun lalu, paling dekat suami istri. Tahun lalu kau gini-gini Pak. Tahun ini kulihat kau sudah lumayan lah Pak. Sudah 80% ada perubahanmu. Mungkin orang terdekat paling nomor 1. Lebih tahu. Ataupun sebelum itu. Ini kertas putih Pak. Ma, tulis dulu. Apa yang harus aku berubah tahun ini menurutmu? Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tulis. Oh, jangan banyak kali ya Pak. Supaya ada semangatku. Tapi kalau 10 pula langsung kau bikin nanti lemas aku. 1 atau 2 aja dulu. Nah mungkin kita bisa begitu bernego dengan hati yang lembut ya. Kalau nggak lembut hati mana mau orang gitu. Kalau istri pula menegur awak. Gimana itu Bu? Coba dulu. Ini melatih kelembutan hati, kerendahan hati. Memang kita rendah. Sodorkan gitu sebelum hari Sabtu. Rapat retreat program. Kali ini 1 hari saja karena saya lihat di Facebook saudara sudah jalan-jalannya semua. Coba dulu sodorkan sama dia. Doakan ya. Supaya betul-betul membangun istrimu yang kau cintai ini. Jangan tulis banyak-banyak. Tulis yang paling apa aku harus berubah. Budiku. Amin bapak-bapak ini. Ibu-ibu amin. Amin. Coba dulu sodorkan. Siapapun duluan. Yang lebih rohani duluan mensodorkan. Gini bilang. Ya kalau kau sayang sama aku 1 atau 2 jangan 10. Bilang gitu. Karena kita yakin betul ya. Saya juga yakin betul. Saya sebenarnya mau ngasih sama bapak. Tapi dia masih sibuk kali. Karena dia sibuk kali. Saya pun ikut sibuk. Jadi belum bisa ada. Kalau enggak sebenarnya saya bilang mau sodorkan. Karena kemarin ada pertemuan keluarga. Tapi saya pula pas itu saya isi konsumsi. Kan sibuk juga. Retreatnya pun 1 malamnya. 1 malam pun bapak pun jam pagi sudah pergi lagi. Berangkatnya pun jam 3 gimana lagi. Pagi-pagi jam 4 langsung pula katanya harus jam 7 di PGI. Ini namanya bukan jalan. Nyampe-nyampe. Ya paling enggak ke keluarga ada firman Tuhan yang mau disampaikan. Bukan nyampe-nyampe sebenarnya. Tapi belum ada begitu ya. Waktu yang mungkin entah 1-2 hari tenang. Gak ada apa-apa dulu gitu. Supaya secara pribadi diriku sebagai istri. Sebagai istri aja dulu ya kan. Nah kita tulis. Atau kalau mau lebih romantis. Tuliskan dulu apa budiku yang udah berubah Pak.
Walau lebih stres apa gak ada berubah gitu. Stres dia, istriku minta pula apa yang berubah gak ada. Berdoa dulu deh, Tuhan kasih tahu. Kasih tahu. Gak apa-apa lah, tulis dulu satu apa yang sudah berubah dalam diriku sebagai orang percaya. Kemudian tulis dua ya Pak, yang harus berubah cuma satu. Gak apa-apa lah, kita bilang pun begitu. Yang penting mindsetnya kita mau berubah. Karena gak mungkin gak banyak yang mau diperubahi dalam diri kita. Betul gak? Betul. Saya sendiri tahu saya harus banyak berubah. Supaya jangan kaget kali nanti di surga. Ya kan? Anda masuk surga kok tingkah saudara lain sendiri. Tuhan Yesus bingung. Ini anakku atau bukan ini? Baru gini-gini Tuhan Yesus. Ini anakku apa bukan ini ya? Kok tingkahnya lain sendiri. Anakku kan mirip aku gitu. Tingkah kita, ngomong kita lain sendiri. Kita sendiri pun bisa malu ya kan. Kalau berbeda sendiri kita di mana-mana kumpul kita lain sendiri kan malunya kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa tadi? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan berubah hanya karena ikut-ikutan. Gak ada upah dari sorga. Gak bertahan. Perubahan karena pembaruan budi yang diberikan oleh Allah pada kita. Melalui firman Tuhan yang terus berbicara kepada kita. Orang percaya harus berubah. Jangan sama dengan orang yang tidak percaya itu orang Kristen. Orang Kristen saya katakan luar biasa. Tauladan sudah ada. Contoh sudah ada, ajarannya jelas, membuat kekudusan hidup, perubahan-perubahan yang bisa kita aplikasikan secara langsung. Kenapa kita nggak bisa berubah? Gimana? Amin ini untuk anak-anak muda ini, pemuda-pemudi. Amin yang dekat surga di atas sana. Sebelah sana belum dengar aminnya. Amin. Ya betul-betul ya. Yang penting amin dulu lah ya kan. Semangatnya dulu. Semangatnya aja pun gak ada gimana mau berubah ya kan. Amin ibu-ibu yang pegang-pegang anak. Ya amin. Ya kan. Next slide. Next. Sekali lagi saya ingatkan musuh terbesar apa? Diri sendiri. Kita yang mau mirip dengan orang itu. Jangan. Pergi keluar berkali-kali. Saya kira kami pernah diskusi entah 2 tahun ya. Dengan Pak Hagai ya. Dulu belum Pak Hagai, masih Ramlan namanya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Waktu dia ada sharing sesuatu. Tapi saya masih ingat apa yang saya bilang karena itu saya lakukan. Gimana ya Bu, gini-gini mama di sekampung dengan begini. Apa yang saya katakan waktu itu, apa yang saya lakukan? Sebelum engkau memutuskan sesuatu, coba dulu libatkan Tuhan. Tuhan, manakah ini? Inikah? Di samping berdoa, tetapi kita membiarkan roh Tuhan memimpin kita yang mana yang tepat ini. Itulah yang kita bisa lihat 3 tadi. Hasil dari pembaharuan budi ada 3. Slide nomor 2 terakhir. Kehendak Allah akan muncul. Kita tahu ini kurasa apa yang baik. Kami dengan Bapak gini, coba dulu pikirkan apa yang baiknya sini. Apa yang baik. Itu masih paling rendah. Yang kedua kita tahu ini paling dikenan oleh Tuhan. Ini target kita. Terakhir sempurna. Ini yang mau kita capai dari pembaharuan budi. Minimal kita sampai kepada tahap ini yang baik. Misalnya, macam mana kita buat ini ya? Pikirkanlah dulu mana yang baik. Nah, inilah kehendak Allah. Tahu kita ini baik. Kurasa ini baik. Kalau gini nanti gini. Kalau gini gini. Kalau gini ini firman Tuhannya kan gini yang kita baiknya apalah. Nah, sudah dapat apa yang baik. Bolehkah ditingkatkan? Ini paling dikenan oleh Tuhan. Paling dikenan oleh Tuhan ini. Sikap yang paling dikenan karena ada firman Tuhannya. Kalaupun kita nggak nemu, minimal engkau bisa sampai kepada tahap apa yang baik. Nah, kalau diteruskan kita akan mendapatkan yang sempurna.
Ini akan kita capai dengan pembaharuan budi. Mari Bapak Ibu di dalam tahun 2022 ini menjadikan 23 menjadi tahun perubahan budi. Kita memperbaharui budi kita. Karena ini yang menggerakkan segala tindakan kita. Firman Tuhan memang setiap hari ada saat teduh. Tetapi saya kira kalau ada waktu kita, yang mana ini secara global, yang paling berbicara, yang akan menjadi fokus, Tuhan pasti akan bicara kepada kita. Menjadi 1 tahun pembaharuan budi bagi kita. Amin.